Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nusmail, NPM 192191028 dari kelas 2A Penjas. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan konsep dasar kurikulum dan pembelajaran. Adapun poin-poinnya, yang ke satu, apa pengertian kurikulum itu sendiri. Yang kedua, apa pengertian pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana kaitan kurikulum dan pembelajaran. Yang keempat, apa perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Nantinya akan ada kesimpulan dan sarannya juga. Oke, langsung saja ya ke pembahasannya. Yang ke satu, apa pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran, bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Secara etimologis, kurikulum berasal dari kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang berarti pelari, serta karer, yang artinya tempat berpacu. Istilah ini dahulunya digunakan dalam dunia olahraga. Jika ditinjau dari istilahnya, kata kurikulum dapat diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari agar dia bisa mendapatkan medali atau penghargaan lainnya. Adapun menurut para ahli dari Dr. Haji Nana Sujana, dalam bukunya yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, beliau berpendapat bahwa kurikulum merupakan kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang mana dilaksanakan oleh guru di sekolah. Yang kedua, pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan suatu bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lainnya, berarti pembelajaran itu adalah proses untuk membantu peserta didik agar belajar dengan baik. Yang ketiga, ada hubungan kurikulum dan pembelajaran. Hubungan kurikulum dan pembelajaran pasti ada hubungannya ya. Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Meski berada pada posisi berbeda, Saylor mengatakan bahwa kurikulum itu dan pembelajaran bagaikan Romeo dan Julietnya. Jika kita berbicara mengenai Romeo dan pembelajaran bagaikan Romeo dan Juliet, Romeo tidak akan terasa tanpa Juliet. Demikian pula sebaliknya. Artinya pembelajaran itu tanpa kurikulum sebagai rencana tidak akan efektif, atau bahkan bisa keluar dari tujuan yang telah dirumuskan. Kurikulum tanpa pembelajaran, maka kurikulum tersebut tidak akan berguna. Persoalan yang timbul adalah bagaimana menyusun kurikulum untuk kepentingan pembelajaran agar dapat dilaksanakan dengan optimal. Hal ini berbenturan dengan fakta bahwa kurikulum itu telah dirancang secara standar kurikulum. Ini berarti bahwa kurikulum itu yang sama digunakan pada setiap sekolah, dan notabene masing-masing sekolah tersebut memiliki masalah pelaksanaan pembelajaran yang berbeda. Yang ketiga, yang keempat, perbedaan kurikulum dan pembelajaran. Perbedaan antara kurikulum, pembelajaran, dan hubungan dari keduanya itu merupakan permasalahan yang cukup banyak diperbincangkan ya. Namun pada umumnya para ahli lebih senang menyederhanakan perbedaan definisi kurikulum dan pembelajaran itu dengan menggunakan istilah apa dan bagaimana. Kurikulum lebih menekankan pada apa yang diajarkannya, sementara pembelajaran lebih banyak menekankan pada bagaimana mengajarkannya. Untuk itu, kurikulum lebih banyak berisikan pembahasan tentang program, perencanaan,
isi dan penghalaman belajar. Sementara itu pembelajaran lebih banyak berisikan pembahasan tentang interaksi pembelajaran termasuk metode, gaya mengajar, strategi, implementasi, dan penampilan mengajar. Oke, sekarang ada penutupan. Kesimpulannya yaitu pengertian kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi, pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Adapun sarannya yaitu sebagai calon pendidik, kita sebaiknya lebih mengenal mengenai konsep dasar kurikulum dan pembelajaran. Oke, baik, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.